Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Daru FC. Temukan solusi matematika dan teka-teki bergabung. Please tonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Oke, anak-anak bapak, jumpa lagi ya untuk pertemuan ketiga ya sekarang. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tabel dan diagram. Yang pertama kita bahas dulu yang tabel ya, yang bagian A, tabel. Tabel sering juga disebut daftar. Tabel berisi sejumlah informasi yang biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun berurut dalam satu lajur dengan garis pembatas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Oke, jenis-jenis tabel di sini akan menjelaskan 3 diantaranya, yaitu ada namanya tabel baris kolom, ada namanya tabel kontingensi, dan ada lagi nama tabelnya tabel distribusi frekuensi. Oke, nah ini nanti akan kita perkenalkan satu persatu model tabelnya. Namun sebelumnya Bapak ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamulah orang yang pertama tahu ya saat Bapak upload nanti video berikutnya. Silakan kamu like and share kepada siapapun yang membutuhkan. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita lihat tabel baris kolom ya, tabel yang pertama. Tabel baris kolom adalah suatu tabel yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Oke. Nah, contoh di sini contohnya adalah tabel data siswa SMK Nurul Falah Aur Kuning tahun pelajaran 2012-2013. Oke, kita tampilkan tabelnya. Nah, nih tabelnya. Nah, pada tabel ini kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, yang ke bawah ini dinamakan baris ya. Nah, jadi ada 10 baris, maaf yang bukan ke bawah, yang memanjang ke kanan ini atau ke samping kanan itu namanya baris, sedangkan yang ke bawah ini namanya kolom. Nah, kalau begitu kita tahu bahwa untuk tabel ini terdiri dari 2 buah kolom, kemudian ke kanannya, ke samping kanan adalah 10 baris. Jadi 10 baris dan 2 kolom. Ini namanya tabel baris kolom. Oke, selanjutnya kita lihat tabel kontingensi. Nah, seperti apa pula tabel kontingensi? Nah, tabel kontingensi adalah tabel suatu data yang terdiri dari 2 klasifikasi atau 2 variabel. Nah, contohnya di sini adalah tabel banyaknya siswa kelas 12 SMK Nurul Falah tahun pelajaran 2014-2015 menurut jurusan dan jenis kelamin. Nah, oke, jadi dari ini yang parabelnya itu. Jadi parabelnya jurusan dan jenis kelamin. Nah, seperti apa bentuk tabelnya? Nah, ini dia. Jadi ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada jurusannya. Ada jurusannya 3 di sini jurusannya. Nah, masing-masing di sini ada datanya. Oke. Nah, sehingganya nanti kita bisa tahu berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan untuk masing-masing jurusan. Oke, dan nanti jumlah totalnya juga ada di samping. Nah, ini namanya tabel kontingensi ya, karena sudah diklasifikasikan. Berikut yang ketiga, ada lagi namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi adalah suatu data yang terdiri atas data kuantitatif dari beberapa kelompok yang menyatakan keteraturan data yang telah dikelompokkan pada kelas-kelas beserta frekuensi kelasnya. Nah, oke, sebelumnya Bapak ingatkan bagi yang ingin melihat video Bapak pada pertemuan sebelumnya, pertemuan sebelum ini ataupun pertemuan sesudah ini, silakan lihat di deskripsi di bawah video ini ya. Bisa kamu lihat di situ dan silakan kamu tonton. Oke. Kita lanjutkan. Nah, contohnya tabel data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 11 SMK Jaya. Oke. Nah, ini tabelnya. Jadi di sini ada tinggi siswa dalam sentimeter, ada frekuensi. Nah, jadi ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, maksudnya di sini adalah tinggi siswa untuk 135 sampai 139 ada 2 orang. Itu cara membacanya. Tinggi siswa untuk 140 sampai 144 ada 5 orang. Dan seterusnya.
Oke, itu cara membaca. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi sudah dikelompokkan di sini. Ya, ada pengelompokannya. Oke. Nah, sekarang paham ya, nah Bapak ya, beda ketiga tabel tadi. Ya. Kalau tabel baris kolom itu hanya ada baris dan kolom saja. Kalau tabel kontingensi tadi ada sudah diklasifikasikan ya menurut jenisnya. Kemudian sekarang tabel distribusi frekuensi nampak di situ berapa banyaknya per kelompoknya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikut, istilah-istilah tabel distribusi frekuensi. Nah, apa-apa saja sih istilah tabel distribusi frekuensi? Nah, oke. Nah, kita bikin tabelnya dulu. Nah, ini tabel, ada tabel nilai, ada frekuensi. Tadi sudah bisa kita bacanya. Berarti ini nilai 40 sampai 49 ada 4 orang, nilai 50 sampai 59 ada 6 orang, dan seterusnya ya. Oke. Nah, istilah-istilahnya adalah yang pertama nilai yang dari 40 sampai 90 ini ya. 40, 49, 50, 59 ya sampai ke bawah itu disebut dengan kelas. Kelas itu adalah masing-masing interval ya. Jadi masing-masing ini disebut dengan kelas ya. Berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terdiri dari 6 kelas. Oke. Istilah selanjutnya ada BB. Nah, BB itu adalah batas bawah kelas. Nah, jadi 40, 50, 60, 70, 80, 90 yang sebelah kiri ini namanya batas bawah kelas. Ada lagi istilahnya batas atas kelas. Oke, batas atas kelas atau ini batas-batas ya, bukan bawah ya. Nah, ada 49, 59, 69, 79, 89, 99. Ini semuanya adalah batas atas ya. Ini salah ketik, mohon maaf ya. Ini batas atas kelas. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya tepi bawah kelas. Nah, yang mana pula itu yang tepi bawah kelas? Yang tepi bawah kelas itu adalah rumusnya TB sama dengan BB dikurang 0,5. Artinya batas bawahnya ini dikurang dengan 0,5. Misal, ya, kita ingin mencari berapakah TB atau tepi bawah kelas dari kelas K4. Kan kelas K4 ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti TB4 sama dengan ini kan 70 kurang 0,5 berarti 69,5. Itu nilai TB-nya. Lalu TP atas kelas. Nah, TP atas kelas rumusnya TA sama dengan BA tambah 0,5. Jadi kalau yang TP atas ditambah 0,5, kalau TP bawah dikurang 0,5. Nah, misalnya kita ingin mencari berapakah nilai TP atas kelas K5. Ini kelas K5 namanya nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah, berarti rumusnya TA5 sama dengan 89 tambah 0,5 sama dengan 89,5. Oke. Nah, ini cara menentukan TB dan TA ya, TP bawah kelas dan TP atas kelas. Nah, sekali lagi Pak ingatkan, kalau TP bawah dikurang dengan 0,5 batas bawahnya, kalau TP atas batas atasnya ditambah 0,5. Lalu istilah berikutnya adalah namanya titik tengah. Nah, titik tengah itu adalah sesuai dengan rumusnya ya, XI sama dengan setengah dari BB tambah BA. Berarti batas atas ditambah dengan batas bawah ini lalu dibagi 2, itu maksudnya. Nah, contoh misalnya kita mencari data titik tengah nilai atau titik tengah kelas ketiga. Berarti di sini 1, 2, 3 ini dia berarti ya. Nah, titik tengah kelas ketiga. Berarti batas bawahnya 60, batas atasnya 69. Nah, sehingganya di sini dapatlah 64,5 ya. 60 tambah 69 dibagi 2 ya, dapat 64,5. Nah, itu untuk mencari titik tengah ya. Oke, misalnya titik tengah kelas kedua, berarti ini tambahkan ya, bagi 2. Titik tengah kelas kelima, berarti ini ditambahkan bagi 2. Oke, itu. Lalu interval kelas atau panjang kelas, mana dia itu? Nah, interval kelas itu adalah ini 50 sampai 59 itu namanya interval kelas atau panjang kelas. 40 sampai 49 itu namanya interval kelas. 70 sampai 79 itu namanya interval kelas ya. Oke, jadi ini adalah beberapa istilah yang sangat sering atau yang umum kamu jumpai nanti di pelajaran berikutnya. Ya, harus kamu pahami betul-betul istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi ya. Mudah-mudahan kamu paham ya. Sekali lagi Pak ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu orang pertama kali tahu saat Bapak upload video berikutnya. Lalu silakan kamu like and share, kirim ke siapapun yang membutuhkan ya.
Dan bagi kamu yang ketinggalan mungkin pertemuan sebelumnya atau pertemuan berikutnya ingin dilihat, silakan lihat di daftar deskripsi di bawah video ini. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.